Halo Riders, selamat datang di channel Motor Rider. Kali ini kami sudah berada di Yamaha DDS Jakarta di kawasan Cempaka Putih untuk melakukan bedah teknologi dari Yamaha X-Max Connected 2022. Dan kali ini kita akan bedah langsung motornya di dalam yang udah ditrondolin segala macam. Dan di video ini kami akan fokus untuk melakukan bagaimana caranya untuk mengkoneksi antara smartphone dan juga motor dari Yamaha X-Max Connected terbaru ini. Bersama saya Tio Palevi, selamat datang di Motor Rider dan selamat nonton. Oke, sekarang kita udah sama Mas siapa? Sorry Mas. Saya dari Raiza, Mas. Mas Reza. Iya. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya buat pertama kali konekin si Y-Connect ke speedometernya X-Max terbaru ini Mas ya? Iya. Oke, boleh minta tolong dijelasin Mas? Oke, jadi pertama kita harus masuk Y-Connect terlebih dahulu. Bisa dilihat. Kemudian ketika sudah masuk, kita masuk ke menu selanjutnya. Untuk menu selanjutnya ini lagi scanning ya. Scanning, kemudian kita masuk ke menu settings ya di motor. Klik settings, kemudian connection. Nah, ini untuk Bluetooth. Nah, pertama kita harus buka Discovery Mode terlebih dahulu. Nah, ketika sudah masuk Discovery Mode, kita mencari ulang statistik kendaraan. Ini lagi scanning untuk Bluetooth-nya. Nah, sini sudah bertemu, kita klik. Oke. Nah, ketika sudah muncul permintaan pemasangan Bluetooth, kita pairing. Kemudian kita klik yes di menu speedometernya. Oke, kita tunggu. Sedang menyambungkan. Oke, pemasangan berhasil ya. Ini kita klik saya mengerti. Nah, ini akan muncul logo di menu connected. Nah, ketika sudah connected, maka otomatis dia akan muncul logo apps, baterai, dan sinyal HP. Oke. Kemudian kita kembali. Untuk bahasa, ini bahasa itu otomatis bisa kita ubah dari menu HP. Pertama kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih pengaturan, kemudian kita pilih tampilan info. Nah, kita bisa pilih bahasa apa yang kita suka. Misalkan kita pilih bahasa Inggris, maka kita klik bahasa Inggris, kita tetapkan, saya pilih OK. Nah, dia otomatis berubah bahasa Inggris. Oke. Kemudian di sini bisa kita masuk di menu musik ya. Nah, musik ini sebagai controller saja. Jadi ketika rekan-rekan ingin menggunakan menu musik di sini, kita harus membuka aplikasi terlebih dahulu. Itu baik dari Spotify, YouTube Musik atau yang lainnya gitu. Jadi kita bisa ubah. Pertama kita buka dulu Spotify. Misalkan kita klik muncul lagunya. Kita tunggu dulu. Nanti dia akan otomatis terkonek.
di back dulu kali ya? Iya, di back dulu sebentar. Nah, otomatis kita klik. Misalnya kita mematikan dari sini. Ini sebagai controller. Kemudian misalnya kita mau naikkan volume, otomatis volume dari HP juga bertambah. Misalkan kita kecilkan juga otomatis HP juga kurang, kira-kira seperti itu. Oke, ini untuk yang menu musik sebagai controller. Kemudian kita kembali lagi. Sini untuk yang menu audio trip. Di menu audio trip ini kita bisa pilih. Di sini ada audio. Nah, untuk audionya sendiri, setelah kita pilih audio, itu akan berubah di yang di atas ya. Pilihan di atas. Kemudian misalkan kita juga mau pilih trip 1, itu akan berubah di audio tripnya. Oke. Kemudian sampai sini kita masuk ke jelaskan ke meter display. Nah, di meter display ini ada 3 item, ada meter, echo, kemudian speed. Misalnya kita mau pilih mode tacho, nah ini otomatis nanti akan menampilkan seperti ini ya. Bisa kita nyalakan motornya. Kita nyalakan misalnya motornya. Nah, dia akan otomatis misalnya kita tambahkan RPM-nya. Dia akan bertambah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita matikan. Ke menu navigation. Ini kita pilih masuk ke menu Garmin Street Course. Nah, ini otomatis kita akan masuk ke tampilan Garmin Street Course. Jadi misalkan rekan-rekan ingin mencari lokasi, misal kita masuk tujuannya ke arah Dufan misalkan, nanti kita klik go, mulai rute baru. Nah, ini udah otomatis nanti akan masuk ke pilihan menu maps-nya. Oke. Jadi ketika motornya jalan nanti otomatis Google Maps-nya juga akan ikut berjalan, kira-kira seperti itu. Oke Mas, terus kan tadi di tampilan navigasinya ada beberapa pilihan tampilan ya. Itu apa aja Mas tadi tampilan? Untuk tampilan di GPS, pilih menu navigation. Nah, ini misalkan kita bisa setting ya. Misalkan kita nanti ingin pergi ke rumah, kita bisa setting di sini. Tapi kita settingnya perlu di handphonenya. Jadi misalkan tandain lokasi rumahnya dulu. Iya, kita tandain lokasi rumahnya dulu. Misalkan di sini ada rumah, kita masukkan alamat dulu nih, atau kita gunakan lokasi sekarang bisa. Nah, nanti dia otomatis, misal kita mau menuju ke arah rumah ya, kita masuk ke navigation, kita go home. Nah, dia akan nanti menuju ke arah rumah seperti yang sudah kita setting di Garmin. Begitu pula juga nanti sama ya. Misalkan kita mau setting ke tempat kerja, kita setting ke tempat kerja, dia juga akan menuju ke go to work. Tapi kita harus setting dulu di kantor. Oh, ya, tambah lokasi lagi ya? Iya, tambah lokasi lagi. Kemudian di sini ada favorit, misalkan teman-teman suka ke tempat makan ataupun ke tempat wisata, kita juga bisa tambahin di favorit atau apapun itu. Itu sih kira-kira tampilannya. Terus ini change view apa nih Mas? Ini change view itu, ini bisa kita lihat untuk default view itu seperti yang tadi ya, yang tadi awal. Maps utuh ya? Iya. Ini maps utuh. Kemudian ketika kita pilih yang change view, misalkan turn by turn, nah ini akan tampil seperti ini. Oh ya, jadi belokan per belokan ya jadi. Iya betul. Misalkan kita change view lagi ke arah turn list. Nah seperti ini. Oh, kalau dia berarti ini kayak model list gitu ya? Misalkan ada belokan kanan berapa meter lagi gitu. Ya betul, ini seperti ini kira-kira. Dia akan tampilan peta ya. Di sini banyak sekali dari
Australia, kemudian bisa sampai UK. Jadi kita nanti download yang Southeastern Asia. Jadi untuk ini maps di Asia Tenggara ya. Nah nanti ini kira-kira download 2 GB. Dia setelah download 2 GB baru bisa digunakan untuk di aplikasi Garmin Stepros-nya gitu sih. Berarti dia handphonenya pertama harus connect dulu baru dia bisa download ya Mas? Betul sekali Mas. Oke, ke sini. Kemudian kita masuk lagi ke menu notification. Nah, di sini untuk yang notification, jadi di sini bisa memunculkan pesan, kemudian telepon, informasi apapun apabila nanti ada telepon atau pesan masuk. Jadi yang pertama kita buka menu Y Connect terlebih dahulu di handphone. Kita buka aplikasinya. Kemudian kita bisa pilih di pengaturan. Kemudian kita bisa pilih pengaturan pemberitahuan. Nah, jadi di sini nanti misalkan rekan-rekan semua ingin menambahkan informasi apa, dia akan keluar. Misalkan kita ingin tampilkan WhatsApp ya, WhatsApp. Kemudian misalkan kita tampilkan pesan ataupun Gmail bisa. Nah, nanti misalkan ada telepon ataupun pesan, itu nanti otomatis masuk sini. Kita coba. Oke. Kita coba terlebih dahulu. Oh, berarti notifikasinya bisa sesuai keinginan si pengendara ya Mas, apa Ya yang mau betul. ditampilin? Jadi tergantung dari pengendaranya gitu. Nggak cuma SMS aja jadinya ya? Iya, nggak cuma SMS saja. Bisa kita coba, kita telepon ya. Oke. Nah, dia otomatis nanti akan ada panggilan masuk. Nah, itu rekan-rekan bisa pilih nanti misalkan di answer kita pilih yang atas, itu otomatis nanti akan menjawab panggilan tersebut. Itu sih. Dan di sini nanti keluar namanya ya Mas kalau dia kontaknya udah disimpan ya? Ya betul, keluar kontaknya kalau apabila ada nomornya disimpan. Terus juga ada notifikasinya juga di sini apabila telepon masuk. Oke. Ini untuk volume down, ini volume up sih. Kemudian kita apabila ingin kita matikan, kita bisa pilih tengah. Pilih checklist di menu. Kemudian misalkan kita pilih pesan ya. Misalkan kita mau coba pesan dari WhatsApp. Oke, kita masuk notification. Nah, di sini nanti akan tampil ya pesannya. Nah, jadi misal kita bisa baca, ini, kemudian misalkan kita baca. Oh, tampilannya jadi seperti ini ya? Ya, misalkan kita coba apabila ada pesan panjang ya kita coba. Sebentar. Oke, misalkan kita coba. Bisa. Notification. Nah, itu apabila ada pesan panjang, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oh, dia bisa di scroll ya berarti? Iya, di scroll sampai bawah. Untuk yang kotak-kotak itu, maksudnya itu tulisan Arab sih. Jadi Ini ya, apa dia namanya, tampil. karakter khusus ya? Ya, karakter khusus seperti itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke, ini untuk yang notification. Kemudian di sini untuk yang cuaca ya. Ya. Cuaca ini otomatis apabila sudah terkonek dengan Y Connect itu nanti dia akan menyesuaikan sendiri otomatis gitu di cuaca sekitar dari si pengendaranya. Oke, bisa dilihat sendiri di sini untuk tampilannya. Misalkan hari ini hujan, dia akan menampilkan waktu hujan, ataupun sebaliknya misalkan sedang panas, dia pun akan menampilkan waktu yang panas seperti itu. Mas, ini kalau yang di atas logo sinyal itu apa Mas? Logo sinyal itu maksudnya itu logo sinyal HP. Jadi di situ terlihat bahwa logo sinyal HP itu muncul di aplikasi, di tampilan layarnya gitu. Jadi yang Y Connect sendiri ketika sudah nyambung, dia akan muncul sinyalnya seperti itu.
baik. Oh, ini kalau udah nyambung Maps juga ininya keluar ya Mas ya? Ya, Masih ini boleh. untuk yang Maps itu akan muncul juga yang Ada peta gitu ya? petanya. Dan sini untuk X-nya itu maksudnya dari Y-Connect. Kemudian ini baterai dari HP pengendara. Terus Mas katanya tadi yang fitur tulisan logo app itu dia bisa ngasih tahu kondisi handphone juga ya? Ya, itu bisa ngasih tahu kondisi handphone. Ketika handphone pengendara itu sudah panas atau mencerminkan overheat, dia akan berwarna kuning nantinya ketika di logo si app-nya sendiri. Oh, jadi di sini nanti dia berubah jadi warna kuning ya app-nya ya? Oke, berarti itu notifikasi kalau handphonenya udah tersambung lama dan dia udah mulai panas ya? Betul sekali. Keren-keren. Itu kira-kira. Jadi sudah cuaca. Jadi terakhir di cuaca sih gitu sih. Jadi masuk ke menu awal lagi nanti kita jelas setting mau pairing device itu sih kira-kira. Oke Mas, kalau buat Bluetooth-nya sendiri bisa sampai berapa device Mas? Untuk Bluetooth-nya sendiri itu bisa sampai 8 device maksimal gitu. Oh, oke. Jadi apabila sudah lebih dari 8 device, maka dia akan tidak akan bisa connect. Jadi harus dihapus terlebih dahulu. Jadi untuk cara menghapusnya itu sebentar. Settings, kemudian connection, Bluetooth. Misalkan pairing device-nya itu ada 8 piece, kita harus terlebih dulu untuk menghapusnya. Ini untuk menghapusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Maka otomatis akan pairing kembali gitu sih. Oke Mas Rizal, jadi kurang lebih itu aja ya, Ya. cara koneksi Y-Connect dan juga Garmin-nya dari awal Iya. sampai bisa dipakai. Sampai bisa. Oke, makasih Mas. Terima kasih banyak. Nah, itu dia tadi bagaimana caranya untuk mengaktifkan fitur Y-Connect juga navigasi yang ada di Yamaha X-Max Connected ini. Gimana? Mudah banget kan, dan juga fiturnya pasti membantu banget ketika Anda melakukan perjalanan touring antar kota gitu yang jauh-jauh, jadi Anda tidak perlu takut tersesat lagi. Dan di sana juga ada notifikasi yang tadi banyak banget disampaikan, memudahkan Anda selama berkendara. Bagaimana menurut Anda dari fitur yang ditawarkan dan juga harganya? Apakah cocok untuk segera Anda miliki dan Anda bawa pulang ke rumah motor ini? Ya, silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autoraider. Komen juga ke website kami di www.autoraider.com dan Instagram kami di @autoraider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.